Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muisa Ade, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, yang pada kesempatan hari ini, pada perkuliahan hari ini akan menjelaskan 4 poin penting yang perlu dipahami, termasuk para mahasiswa pemula. Yang pertama, kita bicara soal 4 poin. Yang pertama soal pengertian hukum perdata, kemudian ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata di Indonesia, dan sistematika hukum perdata. Nah, saya kira tidak perlu berbicara panjang lebar lagi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum perdata. Nah, berbicara tentang pengertian hukum perdata itu adalah kita bicara tentang hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, atau berbicara tentang privat orang dan perseorangan. Akan tetapi di dalam ilmu hukum, subjek hukum bukan hanya orang, jadi tetapi badan hukum juga termasuk dalam subjek hukum. Jadi hukum perdata adalah keseluruhan kaidah aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Dalam hukum perdata itu terdapat 2 macam bentuk kaidah, itu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Untuk kaidah tertulis, yakni hukum perdata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sementara yang tidak tertulis itu merupakan kaidah-kaidah hukum perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia atau kebiasaan masyarakat. Selain itu, subjek hukum dapat dibedakan menjadi 2 objek. Yang pertama manusia, kemudian yang kedua badan hukum. Manusia itu sama dengan orang, karena manusia mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Kemudian yang kedua itu badan hukum, yang diatur dalam hukum perdata, diantaranya misalnya hubungan keluarga, yang lebih kepada hubungan yang akan menimbulkan peristiwa hukum tentang orang dan hukum keluarga. Kemudian pergaulan masyarakat, yang akan menimbulkan harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Tadi bicara soal pengertian, kita masuk pada ruang lingkup. Jadi terdapat 2 ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas itu meliputi peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta peraturan perundang-undangan tambahan lainnya. Misalnya, hukum agraria yang pokok pembahasannya itu mengatur terkait perihal sengketa tanah. Hukum adat yang mengatur tentang adat kesultanan, peristiwa, situasi yang terjadi di kesultanan. Kemudian hukum Islam yang lebih kepada prospek perkawinan dari sisi syariat Islam dan lain sebagainya. Kemudian hukum perburuhan yang lebih mengatur tentang sistem kontrak kerja, kemudian upah buruh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit, yang kemudian meliputi peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya hukum pribadi, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Artinya bahwa
hukum perdata ini itu dapat berbentuk tertulis, misalnya yang dimuat dan diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara yang berbentuk tidak tertulis, salah satunya misalnya hukum adat. Kedua, kita bicara tentang ruang lingkup. Nah, kita masuk pada poin ketiga tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia itu berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa, terutama di Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi yang kemudian menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, itu membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Sehingga berdasarkan catatan Napoleon Bonaparte di tahun 1804 telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de France terhitung tahun 1809 sampai 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Barulah di tahun 1814 Belanda kemudian mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau hukum sipil. Nah, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Pada tahun 1948 atas dasar asas konkordans atau asas politik, Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi yang hingga sampai hari ini masih dipakai di Indonesia. Ketiga, kita bicara tentang sejarah hukum perdata di Indonesia, maka keempat kita bicara tentang sistematika hukum perdata. Dalam penjelasan tentang sistematika hukum perdata itu memiliki beberapa poin, diantaranya yang pertama pribadi atau perorangan yang memuat mengenai peraturan-peraturan manusia sebagai subjek hukum, yang di dalamnya berisi aturan tentang kecakapan untuk mempunyai hak serta kecakapan dalam bertindak sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, serta hal-hal yang berpengaruh terhadap kecakapan yang dimaksud. Yang kedua, hukum keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum ini disebutkan dalam aturan buku ke-1 yang membahas tentang orang. Artinya di dalam pembahasan hukum keluarga pada substansinya itu mengatur hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan dan juga hukum kekayaan antara suami istri. Nah, yang ketiga, hukum kekayaan. Jika hukum keluarga mengatur mengenai hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan, maka hukum kekayaan ini itu mengatur antara orang dengan harta kekayaan yang mereka miliki, di mana hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang bersifat seperti ini umumnya bisa dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, dan yang keempat, hukum waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku kedua tentang kebendaan, yang artinya bahwa hukum waris sebenarnya termasuk ke dalam hukum harta benda. Meskipun demikian, hukum waris ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga, karena untuk bisa mewarisi harta benda yang ada, maka manusia harus mempunyai hubungan keluarga dengan si pewaris tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.